bepergian naik pesawat. Nah, buat sobat kepo yang sering naik pesawat, apakah kalian menyadari kalau pesawat yang kalian naiki itu tidak terbang dengan lurus? Ini kita ambil contoh rute Solo menuju Jakarta. Jika kita perhatikan di peta, akan lebih dekat jika ditarik garis lurus ya sobat kepo. Namun pada kenyataannya pesawat mengambil rute lain dan melengkung. Ternyata rute ini diambil bukan karena maskapai ingin penerbangan kita jauh lebih lama ya sobat kepo, tapi ada alasannya. Hal yang mendasari kenapa pesawat tidak terbang lurus, diantaranya adalah keadaan bumi kita yang bulat. Sekarang lupakan peta di kertas datar dan mari kita lihat global. Karena bumi kita tidak datar, maka rute terdekat adalah mengikuti bentuk bumi, yaitu melengkung bukan datar. Tentu alasan ini akan sangat terasa jika kalian sedang berada dalam penerbangan jarak jauh. Yang kedua adalah karena alasan cuaca. Dikutip dari Simple Flying, jarak terdekat bukan berarti selalu jadi yang tercepat. Karena angin yang terlalu kencang justru akan memperlama jarak tempuh sobat kepo. Biasanya pilot akan menghindari daerah dengan angin kencang atau awan tebal cumulonimbus yang dapat memicu badai. Alasan selanjutnya adalah adanya zona teritorial tiap negara. Teritorial atau zona terbang di masing-masing ruang udara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada umumnya, ada yang memperbolehkan pesawat sipil melintas dan ada pula yang tidak. Selain itu, jikapun boleh melintas, saat ruang udara disebut wilayah tengah konflik atau tengah diperebutkan oleh dua negara atau lebih, hal itu mungkin bisa menjadi alasan sangat kuat untuk pesawat tidak melintasi daerah tersebut. Pada beberapa kasus, pesawat pun akhirnya terbang tidak pada garis lurus untuk menghindari teritorial rawan tersebut. Selain konflik, bangunan tinggi, pegunungan, atau perairan yang berbahaya juga menjadi alasan pesawat dilarang terbang di atasnya. Di Indonesia sendiri terdapat wilayah terbang yang tidak memperbolehkan adanya penerbangan di atasnya, yaitu Istana Negara, Candi Borobudur, dan beberapa pangkalan militer. Alasan keempat kenapa pesawat tidak terbang lurus adalah Air Navigation Charge, yaitu tarif yang harus dibayar pihak maskapai untuk terbang di suatu negara. Nah, terkadang ada ruang udara suatu negara yang tarifnya mahal. Hal ini membuat maskapai akhirnya mencari rute lain dan tidak terbang lurus. Terakhir ini Sobat Kepo adalah air traffic atau lalu lintas udara. Menurut M. Arief Wibowo, selaku Dewan Penasihat dari INACA, dalam sehari di Indonesia terjadi 3.500 pesawat yang take off dan landing. Itu baru domestik ya Sobat Kepo. Jika ditambah dengan penerbangan internasional bisa mencapai 4.000 pesawat. Wow, banyak juga ya. Untung di udara nggak ada macet seperti di darat ya. Maka dari itu, jika terlalu banyak jumlah penerbangan melalui rute yang sama, maka beberapa pesawat harus menunda take off atau memilih rute alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas udara. Itulah tadi 5 alasan yang mendasari mengapa pesawat tidak terbang lurus. Jadi kalau penerbangan Sobat Kepo jadi lebih lama, jangan protes ya, karena itu untuk keamanan dan keselamatan bersama.